Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube Erika Chan. Guys, hari ini aku mau Hanami mau lihat bunga sakura tapi sendirian. Ini aku lagi di Shinjuku Gyoen. Aku tunjukin ya. Nah, jadi aku tuh kepengen banget Hanami, tapi dari kemarin gak kesampaian. Terus hari ini akhirnya aku ada libur gitu dan kebetulan cerah. Karena dari kemarin tuh aku libur tuh hujan mulu, jadi aku gak bisa Hanami. Terus kali ini baru cerah setelah kemarin habis hujan berhari-hari. Jadi aku pengen banget Hanami karena tahun ini belum kesampaian. Tapi nggak ada yang bisa. Soalnya hari ini tuh weekday. Terus teman-teman aku udah pada ini kan lulus kuliah, jadi udah pada kerja. Jadi mereka kerja. Jadi pada akhirnya aku memutuskan untuk Hanami sendiri. First time banget sih. Ini aku lagi mau mencari tempat duduk. Mau mencari spot bagus. Aku bawa tikar sama bawa snack banyak. Jadi temenin aku ya. Kita mencari spot bagus yuk. Ya ampun, aku malu banget sendirian. Enggak sih, enggak malu sebenarnya, pede aja. Cuman kayak orang-orang couple semua nyebelin. Enggak deng. Bahagia ya kalian para couple yang Hanami bareng. Enggak sih, tapi banyak ini juga kayak keluarga gitu. Enggak apa-apa, aku happy sama sendiri. Kita tuh harus bisa bahagia, membahagiakan diri sendiri guys. Enggak boleh bergantung sama orang lain, ya enggak? Asik. Jadi aku walaupun enggak ada teman yang bisa diajak, aku tetap happy karena bisa Hanami. Oke, aku mau cari tempat dulu ya guys. Bentar ya. Mau bobo, mau tiduran. Guys, lihat deh di sana. Ini bagus banget. Kayak terowongan pohon sakura. Aku pengen banget duduk di sekitar sini, tapi aku kayak agak malu gitu. Soalnya banyak yang foto-foto. Takutnya kalau aku duduk, aku mengganggu mereka foto. Gimana ya? Ini bagus. Guys, akhirnya aku nemu spot bagus. Lihat deh. Bagus banget. Wow. Guys, aku bahagia. Seru banget. Tau gak sih, aku bawa tikar gambar sakura, lihat deh. Aduh. Terus aku bawa banyak cemilan. Aku mau ngobrol-ngobrol sambil review snack musim semi di Jepang. Yay. Jadi aku mau kenalin snack yang aku beli. Yang pertama ini yang paling mainstream. Ini ada sakura mochi. Ini pernah aku kenalin juga di video sebelumnya. Jadi dia tuh ada bunga sakura ini, terus dia mochi gitu, terus warna pink. Dalamnya kacang merah. Terus ini favorit aku. Ini di Indonesia juga ada nggak sih? Dia kayak snack rasa udang, tapi kali ini dia limited edition. Dia pakai udang jenis sakura ebi. Nah, kalau ini aku penasaran banget. Ini aku nemu kayak keripik bunga sakura gitu, katanya dia pakai daun sakura asli. Gimana ya rasanya? Terus ini aku beli ini juga. Dia minuman dari sakura jelly drink katanya. Penasaran? Oke, mari kita review. Sumpah aku takut dikira orang stres ngomong sendiri. Tapi nggak apa-apa, namanya content creator, nggak boleh malu-malu, harus pede. BTW lihat deh, aku kemarin enggak, kita ini dulu ya, kita sambil review dulu ya. Mari kita aku penasaran banget sama ini. Aku mau cobain keripik sakura. Mari kita buka. Kayak gini. Dia nggak ada baunya ternyata. Ini apakah dia manis apa asin ya? Cobain. Oh, ternyata dia asin. Dia asin tapi ada wangi-wangi sakuranya di akhir. Aku kira manis. Ini di luar ekspektasi aku sih. Aku kira dia manis, jadi aku tadi udah beli ini, tapi aku beli ini juga biar aku nggak ngerasa kemanisan. Ternyata ini nggak manis guys, ini asin. Enak. Teksturnya dia kayak
ringan gitu. Enak, keren deh, pakai daun bunga sakura. Oke, ini aku mau cerita. Ini lucu banget gak sih? Kemarin aku habis cat rambut. Lucu kan? Ini aku kemarin cat rambutnya jadi warna merah. Aku mintanya kayak pengen warna wine atau enggak kayak warna cherry gitu. Terus aku cat, dikasih catnya warna kayak gini. Itu tuh aku random banget sih, kayak tiba-tiba aja kepengen. Padahal aku nggak ada rencana mau cat merah kan. Kayak aku pas nyampe salon kayak merah kali ya gitu. Kayak tiba-tiba kepikiran. Tapi ini tuh ada ceritanya guys. Jadi sebenarnya mungkin kalau ada yang lihat stories Instagram aku, ada yang tahu pas aku ke salon tuh aku sebenarnya nggak potong. Aku cuma cat doang. Aku rambutnya tuh sebenarnya pengen tetap panjang gitu kan. Jadi aku cuma potong dikit doang buat kayak ngerapihin. Terus aku minta cat. Tapi ternyata mbak salonnya itu tuh entah dia masih baru apa gimana, kayaknya menurut aku nggak terlalu jago gitu ngecatnya. Jadi pas aku selesai cat rambut itu kan di dalam salon, jadi kayak nggak yang terang banget gitu kan tempatnya, jadi nggak kelihatan warnanya. Terus tapi aku ngerasa kok atasnya kayak lebih merah gitu ya dibanding bawahnya. Tapi mungkin karena lampu di salon kan dari atas, jadi mungkin karena lampu kali ya gitu. Terus abis itu kan aku ada rencana ketemu teman aku kan. Terus aku ketemu dia. Terus tau nggak? Satu kata paling pertama yang dia aduh sip. すいません、ゴミが飛んじゃってごめんなさい。Sorry banget, sampahnya terbang. Maafin ya mbak yang di belakang. Anginnya lumayan kenceng. Jadi lanjut cerita. Jadi satu kata pertama yang dia keluarkan, yang dia sebut adalah, kamu udah cat rambut ya? Kok atasnya doang yang merah? Oke, langsung demi apa? Terus dia mungkin nggak ada rasa bersalah kali ya, maksudnya dia juga cuma nanya, mungkin dikira desainnya emang gitu. Cuman bagi aku yang kayak baru cat itu kan aku ekspektasinya kan kayak rambut aku merah bagus gitu. Terus dia bilang kok cuma atasnya doang yang merah. Aku langsung shock, berarti bener dong kata orang juga rambut aku yang merah cuma atasnya doang. Terus aku langsung sedih gitu kan, padahal itu kayak udah H-3 aku ke Vietnam. Terus aku jadi kepikiran terus pas itu. Tapi pas dibilang kayak gitu aku cuma bilang iya emang gitu emang gitu kok. Kayak seolah-olah emang aku catnya desainnya atasnya merah terus kayak gradasi gitu. Padahal mah enggak, padahal mah dalam hati shock. Terus besoknya aku langsung kepikiran terus sampai malam, aku nggak bisa tidur. Terus besoknya aku langsung reserve salon lagi, tapi aku reserve salon yang lain karena nggak mau di tempat yang sama. Karena nggak juga sih, karena emang nggak ada waktu gitu, udah full. Jadi aku reserve salon yang lain. Terus aku bilang ke mas salon yang baru itu, saya kemarin baru cat tapi kayaknya catnya nggak rata, yang merah atasnya doang gitu. Terus sama masnya, oh iya oke gitu. Terus akhirnya yang bawah juga dicat lebih terang lagi biar dia rata. Terus hasilnya menurut aku pas itu lumayan suka. Cuman kata masnya emang bawahnya tuh nggak bisa diterangin lagi karena itu bekas bleaching yang dulu banget 3 tahun yang lalu masih sisa. Jadi mau cat apapun dia warnanya nggak bakal masuk. Jadi kok mau nggak mau harus dipotong gitu. Terus akhirnya ya udah, pas itu kan aku nggak ada waktu jadi cuma cat doang. Ya udah aku habis itu siapa sangka orang 3 hari berturut-turut ke salon. Hari ketiga aku langsung reserve lagi salon yang lain. Terus aku minta potong. Aku cerita, saya udah cat rambut dari kemarin 2 kali tapi warnanya masih nggak rata, jadi mau dipotong aja gitu. Terus akhirnya sama masnya, oh iya boleh sini saya potong biar bagian yang gelapnya habis gitu. Akhirnya dipotong deh segini. Ya ampun, aku ini baru cerita tentang rambut udah 6 menit aja.
Ini nggak dari review yang lain. Ini, aku mau review Sakura Mochi, lucu kan? Kita cobain ya. Itadakimasu. Enak. Hal yang aku suka dari Sakura Mochi adalah dia tuh tekstur berasnya masih kerasa. Jadi nggak kayak mochi yang halus banget gitu loh. Biasanya kan kalau mochi dia lebih halus kan, dia masih kayak kasar gitu, kayak masih kayak bentuk beras gitu. Jadi aku suka, pasti kunyah tuh kayak kerasa banget, kayak masih kayak nasi ketan. Aku suka banget ini bunga sakuranya, lihat deh, bunga sakura asli. Ini masih ada daunnya juga. Asin guys. Oke, jadi itu tadi cerita aku 3 hari berturut-turut ke salon, cat rambut 2 kali, potong sekali. Dan hasilnya begini deh. Tapi aku suka banget overall sama hasil akhirnya. Aku merasa emang rambut pendek kayaknya emang paling cocok ya di aku. Aduh, di sebelah, padahal sebelah aku kosong tadi, tiba-tiba ada family duduk. Aku jadi nggak enak. I'm so happy. Bagus banget nggak sih backgroundnya? Oke, next. Aku penasaran banget sama ini. Dia namanya Choppa no Sakura Jelly Drink. Dia collaboration sama One Piece. Jadi kayak Sakura Jelly Drink. Ada lebah. Takut. Ada lebah. Jadi dia Sakura Jelly Drink Choppa katanya. Ih, apaan ini? Lucu banget. Jadi dia ada tepungnya gitu. Katanya ini kayaknya bakal jadi busa gitu dan ntar kalau dimasukin. Ini ada caranya ditulis di sini. Pertama, buka tutupnya, terus masukin ini, terus diaduk pakai sedotan, nanti katanya dia bakal jadi berbusa-busa. Cobain ya. Wow, dia jelly gitu. Terus kita masukkan ini. Apakah yang terjadi? Apa nih? Takut. Kayak eksperimen. Lalu diaduk pakai sedotan. Mari kita aduk. Hah? What? Apa ini? Hah? Apaan sih ini? Oh, dia jadi kayak busa-busa skrimnya kayak frappuccino gitu ya, mungkin maksudnya. Apa nih meluap? Ini aku nggak tahu hasilnya bener apa enggak kayak gini, tapi dia jadi putih-putih berbusa gitu. Sumpah, takut tumpah. Cobain ya. Apaan ya? Dia kayak asem-asem gitu. Jadi dia bakal jadi busa yang asem gitu guys. Emang kayak gini deh. Emang dalamnya jelly, terus atasnya putih gitu. Lucu banget. Aku shock, aku kira itu cuma minuman jelly biasa. Oh, namanya aja dia Shuwamoko. Shuwamoko tuh artinya kayak shua-shua tuh kayak shua-shua. Kayak busa. Moko-moko tuh kayak awan busa gitu. Baru tahu, ya ampun. Aku bingung nih minumnya gimana, mau tumpah. Ini unik sih, unik tapi gimana ya, ribet minumnya. Tapi rasanya enak.
Terus aku mau review ini terakhir, subscribe. Kita coba buka ya. Ini gimana? Oke, lucu banget. Warnanya pink, gemes banget. Lagi mas. Dia teksturnya lebih ringan dibanding yang biasanya, lebih nggak asin. Enak, enak banget. Aku suka. Snack ini udah ada dari aku masih bayi. Aku ingat banget dulu pas aku masih kecil tuh sering banget dibeliin ini sama nenek aku. Kappa Ebisen. Aku mau sambil rebahan boleh nggak sih? Mumpung lagi piknik gini kan enak rebahan. Terus tahu nggak sih, kayak tadi kan aku sempet cerita kalau teman-teman aku tuh udah pada kerja semua. Jadi selama ini tuh kayak temen aku kayak Pati, Gina, itu mereka masih S2. Terus ada juga temen aku yang masih sekolah gitu. Tapi mulai April ini mereka udah pada kerja. Jadi yang biasanya aku kan kalau kerja shift kan, jadi Sabtu Minggu tuh kadang kerja, cuman weekday ada libur gitu. Nah terus jadi giliran aku weekday libur, teman-teman aku pada kerja, terus giliran mereka libur aku kerja gitu. Jadi sekarang aku kayak nggak punya temen gitu loh, sedih banget. Padahal teman aku banyak harusnya, tapi kayak nggak ada yang bisa diajak gitu, sedih. Jadi di Jepang itu sekarang udah mulai bulan April, orang-orang kuliah udah mulai kerja, terus anak-anak sekolah juga udah mulai sekolah lagi setelah liburan musim semi. Terus sekarang namanya Shinseikatsu. Shinseikatsu itu kayak kehidupan baru gitu. Biasanya dipakai buat anak-anak yang kayak baru sekolah masuk kuliah, ada kehidupan baru kan kayak. Terus orang-orang yang kuliah mulai kerja. Jadi kayak buat orang-orang yang memasuki step baru di musim semi ini itu kita sebut Shinseikatsu gitu. Terus biasanya kalau Shinseikatsu pada ada yang pindah rumah, pindah tempat, pindah wilayah, pindah tempat tinggal gitu. Aku mau rebahan. Seru banget parah. Kapan lagi bisa rebahan di bawah pohon sakura, tidur siang. Aku bobo dulu ya. Oke, jadi daripada gabut, aku ngumpulin pertanyaan di Instagram, terus aku kayak pengen jawab cepet gitu, kayak satu pertanyaan 10 detikan gitu. Kita mulai ya. Apa kabar Kak Ika? Alhamdulillah baik. Hanami di Jepang itu berapa lama sih? Kira-kira 2 mingguan sih, karena sakuranya cepet berjatuhan. Tar angin. Sakuranya cepet berjatuhan, apalagi kalau hujan. Kalau sekali hujan terus tuh bisa gugur banyak sakuranya. Oke, kangen Gen 6 nggak? Kapan kumpul bareng? Kangen banget, kangen Gen 6, kangen members JKT, kangen Indonesia lah pokoknya, kangen teman-teman aku. Masa iya nggak kangen? Aku udah lama banget nggak ketemu. Kapan kumpul bareng ya? Tahun ini aku pengen ke Jakarta, jadi insya Allah tahun ini ya. Lagi libur kerja ya? Iya. Ke Indonesia kapan kapan ke Magelang Insya Allah tahun ini ke Indonesianya, tapi kalau ke Magelangnya nggak tahu kapan. Lagi pakai cushion apa cushion Laneige yang Dewy ini nih. Weekend kemana Weekend aku kerja. Pertanyaannya baru sedikit. Oke, kita kembali bahas Shinseikatsu tadi yuk. Jadi aku
ngomongin shisekatsu, ngomongin kehidupan baru. Jadi aku tuh menyadari satu hal waktu itu. Jadi di Jepang itu kalau misalnya udah mulai kerja itu biasanya orang-orang pada mulai hidup sendiri, kayak ngekos, tinggal di apartemen sendiri. Nah, lalu buat laki-laki yang udah kerja tapi masih tinggal sama orang tuanya, itu dianggap sesuatu yang agak memalukan kalau kata orang-orang ya. Ada istilah namanya oyano suneo kajiru, artinya menggigit tulang kering orang tua gitu. Maksudnya kayak masih menjadi apa ya, kayak menjadi parasitnya orang tua gitu. Jadi kalau misalnya di Indonesia aku lihat-lihat, walaupun udah kerja tapi masih tinggal bareng orang tua tuh kayak masih hal yang biasa nggak sih, walaupun dia laki-laki maupun perempuan. Tapi kalau di Jepang tuh cowok tuh kayak kalau udah mulai kerja lu harus keluar rumah, bayar rumah sendiri gitu. Dan kalau misalkan nih cewek, kayak misalnya aku nih lagi cari pasangan, terus aku kenalan sama cowok, misalnya cowoknya ganteng, tinggi, terus gajinya gede gitu, terus pinter gitu kan. Tapi kalau misalnya dia masih tinggal sama orang tua, itu bagi cewek-cewek Jepang menjadi poin minus. Kalau kenapa ya? Kalau aku pribadi, aku ngerasa fine-fine aja kalau cowoknya masih tinggal sama orang tua, karena aku merasa itu tandanya dia akur sama keluarganya. Nggak semua ya, maksudnya kemungkinan besar dia nyaman di rumahnya, akur sama mama papanya, jadi pengen di rumah gitu. Kalau soalnya kalau di sini tuh kan banyak yang, nggak banyak sih, cuman kayak ada yang kayak nggak akurkan sama keluarga, terus pengen cepet-cepet keluar dari rumah, makanya hidup sendiri gitu. Nah aku kan pengennya kalau yang jadi pasangan aku tuh yang akur sama keluarganya gitu. Jadi kalau masih tinggal sama orang tua itu tandanya dia akur, jadi aku fine-fine aja. Tapi kalau bagi cewek-cewek Jepang tuh mereka nggak mau, mereka pengennya cowok yang udah mandiri gitu. Gimana menurut kalian guys? Tapi kalau di Indo tuh biasa nggak sih kalau masih hidup bareng orang tua tuh bakal diomongin atau biasa aja? Setahu aku biasa aja kan ya. Malah kalau misalnya kayak sama-sama asalnya Jakarta, kalau misalnya kayak asalnya Jakarta terus sama-sama tinggal di Jakarta, orang tuanya di Jakarta, tapi dianya hidup sendiri ngekos tuh malah aneh nggak sih? Kayak lu ngapain ada rumah di Jakarta, kenapa harus ngekos gitu nggak sih? Gitu. Jadi aku ngerasa itu hal yang beda banget dari Indonesia sama Jepang. Padahal kalau kita tinggal bareng orang tua, uangnya kan bisa ditabung. Kayak misalkan kita bayar apartemen di Jepang tuh mahal banget guys. Kayak bisa kalau di Tokyo tuh at least 100.000 lah kalau mau tinggal di apartemen yang lumayan nyaman gitu. Kalau mau di pusat Tokyo ya. Kalau di pinggiran sih ada yang kayak 80.000. Tapi itu pun ya segitu gitu, nggak ada yang di bawah. Kalau di bawah 50.000 itu udah kayak rumah kayu, rumah jadul gitu. Nah kan mahal, jadi daripada tiap bulan bayar segitu, mending uangnya ditabung buat masa depan ya. Ya nggak sih? Apalagi ya perbedaan kultur Jepang sama Indonesia. Kayaknya itu dulu deh, kayak aku randomly tiba-tiba kepikiran. Kalau kalian nih yang cewek-cewek, aku tanya, kalau kalian dekat sama cowok, kalian lebih seneng kalau cowoknya hidup sama orang tua apa nggak sendiri? Coba kasih tahu. Kalau menurut kalian gimana? Udahlah, sekian dulu kali ya.
sekian ngobrol singkat. Terakhir deh kita cek lagi pertanyaannya. Habis aku jawab pertanyaan ini kita udahan ya. Aku pengen enjoy Hanami, pengen bobo dulu. Oke. Suka pop ice rasa apa? Rasa bubble gum. Gimana cara cari jajanan atau snack halal di Jepang? Ke Halal Mart aja ada kok. Sekarang tokonya banyak, nggak banyak sih tapi kayak ada di beberapa tempat. Kak Eri kapan ke Indo? Ke tahun ini. Pertanyaannya kapan ke Indo semua? Aku juga pengen tanya ke diri sendiri, aku kapan bisa ke Indo? Tapi tahun ini pasti guys. Janji tahun ini janji. Bulan apanya aku belum tahu tapi 90% aku mau ke Indo. Oke lah, sekian lah guys, pertanyaannya banyak tapi kebanyakan 80% nanya kapan ke Indo. Apa nih? Meong. Ini orang nanya atau apa? Meong. Oke lah. Oke guys, terima kasih, sekian. Aku udah mulai agak nggak enakan sama sekitar aku. Sebenarnya nggak ada yang peduli sih kayaknya, cuman kayak udah deh, aku mau hanamian dulu. Aku tunjukin deh hanaminya sebelum gelap. Bentar ya. Tuh dia bunga sakuranya cantik banget. Jadi ini tempat duduk aku dari tadi. Tadi ada banyak orang, sekarang udah pada pulang. Aku sendirian di tengah-tengah. Hahaha. Gak apa-apa. Asal aku bahagia. Oke guys, jadi sekian ya video kali ini. Makasih udah nemenin Hanami sendirian. Makasih udah nemenin Hanami aku sendirian. Berkat aku sambil nonton, aku jadi enjoy Hanami kali ini. Aku mau bobo siang dulu ya di bawah pohon sakura. Thank you. See you next video. Dadah.